Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab memulai bisnis UMKM, dimana di konten ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk membangun dan mengembangkan bisnis produk dashboard cleaner. Nah, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya untuk membangun dan mengembangkan bisnis produk dashboard cleaner. Oleh karena itu, semua pertanyaan tersebut akan kami jawab lengkap di video kita kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Gak lama-lama, yuk kita masuk video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla dari channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kami ngerace, apa sih itu produk dashboard cleaner? Jadi sahabat, dashboard cleaner ini adalah cairan atau semprotan pembersih yang dirancang khusus untuk membersihkan, melindungi, dan mempercantik permukaan dashboard mobil. Nah, produk ini membantu mengangkat debu, noda ringan, atau bekas sidik jari yang menempel, sekaligus memberikan lapisan perlindungan agar dashboardnya tidak cepat kusam atau retak akibat paparan sinar matahari. Next pertanyaan, kamera C, apa saja sih fungsi utama dari produk dashboard cleaner ini? Jadi sahabat, dashboard cleaner ini adalah produk perawatan interior mobil yang berfungsi nih membersihkan debu, noda, dan bekas sidik jari pada dashboard. Ini lalu mengembalikan warna aslinya yang kusam serta memberikan perlindungan terhadap sinar UV agar permukaan tidak cepat retak atau pudar. Nah, beberapa formulanya juga ini memiliki efek antistatik untuk mengurangi penumpukan debu, memberi kilau alami tanpa membuat permukaannya licin, sekaligus memberikan aroma segar di dalam kabin. Dengan begitu, dashboard cleaner ini bukan hanya membersihkan, tetapi juga merawat dan menjaga kenyamanan interior mobil dalam jangka panjang. Next pertanyaan, kamera HC, area mana saja sih yang bisa menggunakan produk dashboard cleaner ini, dan apakah semua produk tersebut aman untuk kesehatan? Jadi sahabat, produk dashboard cleaner ini dapat digunakan di berbagai permukaan interior mobil seperti dashboard, panel pintu, konsol tengah, glove box, hingga trim plastik dan juga vinil. Nah, sebagian besar produk ini aman digunakan selama mengikuti petunjuk pemakaian ya, terutama jika tidak mengandung bahan keras seperti amonia atau pelarut berbahaya. Pilihlah formula yang ramah lingkungan, rendah VOC, dan bebas residu berbahaya agar aman bagi semua penumpang termasuk anak-anak dan juga hewan peliharaan. Next pertanyaan, kamera C, apa saja sih jenis-jenis dashboard cleaner dan fungsinya? Jadi sahabat, dashboard cleaner ini memiliki beberapa jenis ya, seperti cairan berbasis air, cairan berbasis silikon, spray serbaguna, hingga foam pembersih. Nah, produk berbasis air ini biasanya aman untuk berbagai material dan memberikan hasil natural tanpa efek licin. Lalu pembersih berbasis silikon ini memberi kilap dan perlindungan ekstra dari sinar UV sehingga dashboardnya tidak cepat retak atau pudar. Lalu spray serbaguna memudahkan pembersihan area sulit dijangkau, sedangkan foam pembersih ini efektif mengangkat debu dan noda membandel. Fungsinya bukan hanya membuat dashboard tampak bersih dan juga rapi ya, tetapi juga menjaga elastisitas, warna, dan umur pakai material interior mobil. Next pertanyaan, kamera C, apa saja sih bentuk produk dashboard cleaner di pasaran saat ini? Jadi sahabat, dashboard cleaner ini di pasaran hadir dalam berbagai bentuk kemasan dan juga tekstur ya, seperti cairan atau liquid, lalu spray, gel, hingga foam atau busa. Nah, bentuk cairan ini cocok nih untuk penggunaan manual dengan kain microfiber, sedangkan spray ini lebih praktis untuk menjangkau area yang sulit dibersihkan. Nah, gel ini biasanya memiliki daya lekat lebih tinggi sehingga efektif membersihkan dan memberikan perlindungan lebih lama. Sementara nih, untuk foam atau busa ini mampu mengangkat debu dan kotoran dari pori-pori permukaan dashboard dengan cepat. Jadi sahabat, setiap bentuk memiliki keunggulan masing-masing ya, sehingga pengguna ini bisa memilih sesuai kebutuhan, jenis material dashboardnya, dan kenyamanan saat
saat pemakaian. Next pertanyaan, Kamir HC, siapa saja sih yang cocok menggunakan produk dashboard cleaner ini? Jadi sahabat, produk dashboard cleaner ini cocok digunakan oleh siapa saja ya yang ingin menjaga kebersihan, tampilan dan juga umur pakai interior mobilnya. Mulai dari pemilik mobil pribadi yang peduli terhadap estetika kabin, lalu sopir taksi online yang ingin memberikan kenyamanan bagi penumpang, bengkel dan jasa cuci mobil yang menawarkan layanan detailing, hingga showroom mobil yang perlu menjaga kondisi interior tetap prima untuk menarik calon pembeli. Bahkan komunitas otomotif atau kolektor mobil klasik pun memanfaatkan dashboard cleaner untuk mempertahankan tampilan orisinal interior kendaraan mereka. Next pertanyaan, Kamir HC, apakah bisnis produk dashboard cleaner ini merupakan peluang yang bagus untuk para pemula? Jawabannya adalah iya sahabat. Bisnis dashboard cleaner ini merupakan peluang yang bagus untuk pemula karena modal awalnya relatif terjangkau dan juga permintaan produk perawatan interior mobil ini terus meningkat seiring kesadaran pemilik kendaraan akan pentingnya menjaga kebersihan dan estetika kabin. Nah, produk ini cocok nih dijual secara rumahan maupun di toko otomotif, bengkel, dan juga jasa cuci mobil. Dengan kualitas yang baik, kemasan yang menarik, dan pemasaran yang tepat, usaha dashboard cleaner ini bisa berkembang pesat dan memberikan keuntungan berkelanjutan. Next pertanyaan, Kamir HC, mengapa sih kendaraan ini perlu diberi produk dashboard cleaner dan kapan waktu terbaik untuk menggunakannya? Jadi sahabat, kendaraan ini perlu diberi dashboard cleaner ya untuk menjaga kebersihan, warna, dan juga kondisi permukaan dashboard agar tidak cepat kusam, retak, atau pudar akibat paparan sinar matahari dan juga debu. Nah, produk ini juga membantu mengurangi penumpukan debu dan membersihkan aroma segar di dalam kabin. Waktu terbaik menggunakannya ini adalah setelah membersihkan interior mobil secara menyeluruh dan saat dashboardnya dalam kondisi kering, sehingga produk bisa menyerap dan bekerja dengan maksimal. Nah, pemakaian rutin misalnya sekali seminggu atau 2 minggu sekali akan menjaga tampilan dashboard tetap bersih dan juga terawat. Next pertanyaan, Kamir HC, apakah bisnis produk dashboard cleaner ini bisa dimulai dari rumah? Dan siapa saja sih target pasarnya? Jadi sahabat, jawabannya adalah iya. Bisnis dashboard cleaner ini sangat mungkin dimulai dari rumah dengan modal dan peralatan sederhana untuk meracik, mengemas, dan memasarkan produk. Nah, target pasaran ini meliputi pemilik mobil pribadi, jasa cuci mobil, bengkel detailing, showroom kendaraan, hingga komunitas otomotif. Nah, dengan strategi pemasaran yang tepat, produk ini bisa menjangkau pasar lokal maupun online, serta berkembang menjadi brand yang dikenal luas di kalangan pecinta otomotif dan juga pengguna kendaraan sehari-hari. Next pertanyaan, Kamir HC, seperti apa sih kandungan utama dari produk dashboard cleaner ini? Jadi sahabat, kandungan utama dashboard cleaner ini biasanya itu meliputi bahan pembersih ringan yang efektif mengangkat debu dan noda tanpa merusak permukaan. Lalu ada silikon atau polimer untuk memberikan kilau alami dan juga perlindungan dari sinar UV, serta bahan antistatik yang membantu mengurangi penempelan debu kembali. Nah, selain itu juga sahabat, produk ini sering menggunakan pewangi nih agar interior mobil itu tetap harum dan juga nyaman. Formula yang ramah lingkungan dan bebas bahan kimia keras juga semakin banyak digunakan untuk menjaga keamanan pengguna dan juga kelestarian material dashboard. Next pertanyaan, Kamir HC, bagaimana sih cara membuat produk dashboard cleaner ini secara sederhana dari rumah? Oke sahabat, cara membuat dashboard cleaner rumahan ini cukup mudah ya. Siapkan bahan seperti air murni, sedikit sabun cair lembut atau deterjen non-ionik, campurkan dengan bahan silikon emulsi atau minyak alami untuk memberi kilap dan juga perlindungan, serta tambahkan pewangi ringan agar aroma kabin lebih segar. Campur semua bahan di dalam wadah bersih dengan takaran yang tepat ya. Aduk hingga merata, lalu tuang ke dalam botol spray bersih. Pastikan semua peralatan itu steril dan uji coba dulu pada sebagian kecil dashboard agar aman dan hasilnya maksimal sebelum dijual. Next pertanyaan, Kamir HC, varian dashboard cleaner apa saja sih yang umum dijual dan apa yang perlu diperhatikan? Jadi sahabat, varian dashboard cleaner yang umum dijual ini meliputi cairan berbasis air untuk hasil natural dan aman bagi berbagai jenis material. Lalu cairan berbasis silikon yang memberikan kilau ekstra dan juga perlindungan UV. Lalu ada spray serbaguna untuk kemudahan aplikasi serta foam yang efektif membersihkan debu dan noda membandel. Dalam memilih varian, perhatikan juga keamanan bahan terhadap material dashboard ya. Apakah produknya mudah diaplikasikan tanpa meninggalkan residu lengket, dan pastikan juga formulanya tidak mengandung bahan keras yang dapat merusak permukaan atau berbahaya bagi kesehatan pengguna. Next pertanyaan, Kamir HC, apa sih langkah awal di dalam memulai bisnis produk dashboard cleaner ini? Berapa modal yang dibutuhkan dan peralatan apa saja sih kira-kira yang diperlukannya? Jadi sahabat, langkah awal memulai bisnis dashboard cleaner ini adalah melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan konsumen dan juga formula yang efektif ya. Selanjutnya, siapkan bahan baku berkualitas dan pelajari juga cara meracik produk dengan aman. Modal awal ini bisa dimulai dari 1 sampai dengan 3 juta untuk skala rumahan tergantung kapasitas
produksi kalian ya. Nah, peralatan yang diperlukan ini meliputi wadah pencampur, alat pengaduk, gelas ukur, timbangan digital, botol spray atau kemasan lain, lalu label, serta alat segel atau tutup botol untuk menjamin kualitas produk. Nah, jangan lupa juga urus legalitas seperti NIB, HQ, PT Perorangan, dan izin edar PKRT agar usaha kalian berjalan dengan lancar. Next pertanyaan, Kamera HC, bagaimana nih cara menentukan formula produk dashboard cleaner yang tepat dan apa sih yang perlu diperhatikan di dalam proses produksinya? Jadi sahabat, menentukan formula dashboard cleaner yang tepat ini dimulai dengan menyesuaikan bahan pembersih ringan yang efektif mengangkat debu dan juga noda tanpa merusak permukaan, serta bahan silikon atau polimer untuk memberikan kilau dan juga perlindungan dari sinar UV. Perhatikan juga ya komposisinya agar produknya tidak meninggalkan residu lengket atau membuat permukaan terlalu licin. Nah, di dalam proses produksi, pastikan juga nih takaran bahan itu konsisten, peralatan bersih, dan pencampuran secara merata. Uji coba produk pada berbagai jenis material dashboard sebelum diproduksi secara massal ya, untuk memastikan keamanan dan hasil yang optimal. Next pertanyaan, Kamera HC, apa sih yang perlu diperhatikan di dalam produksi, pengujian, dan pengemasan produk dashboard cleaner ini? Jadi sahabat, di dalam produksi pastikan bahan baku yang berkualitas dan takaran bahan tepat agar produknya efektif dan aman saat digunakan ya. Proses pencampuran harus dilakukan di lingkungan bersih untuk menghindari kontaminasi. Nah, pada tahap pengujian, lakukan uji coba produk pada berbagai jenis material dashboard untuk memastikan bahwa produknya itu tidak merusak dan memberikan hasil sesuai yang diinginkan. Nah, untuk pengemasan, gunakan botol spray atau kemasan yang kedap udara dan tahan bahan kimia. Sertakan juga nih label yang lengkap dengan informasi produk, cara pakainya, tanggal produksi, dan nomor izin edar PKRT. Nah, kemasan yang rapi dan profesional ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen kalian. Next pertanyaan, Kamera HC, apa sih strategi pemasaran yang efektif, cara membangun brand, dan hal yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan harga jual produk dashboard cleaner ini? Jadi sahabat, strategi pemasaran efektif ini meliputi promosi langsung nih ke bengkel, jasa cuci mobil, dan juga komunitas otomotif. Nah, untuk pemasaran online bisa melalui media sosial, marketplace, serta pembuatan konten edukasi dan juga demo penggunaan produknya. Nah, untuk membangun brand, fokuslah pada kualitas konsisten, kemasan yang profesional, dan nama produk yang mudah diingat, serta kumpulkan testimoni positif dari para pelanggan kalian. Nah, di dalam menentukan harga jual, perhatikan juga nih biaya produksinya, kemasan, distribusi, dan margin keuntungan, serta bandingkan dengan harga kompetitor agar produknya tetap kompetitif sekaligus menguntungkan. Next pertanyaan, Kamera HC, bagaimana sih cara memilih platform jualan online yang tepat untuk produk dashboard cleaner ini, serta strategi agar produknya dikenal luas dan dipercaya oleh konsumen? Jadi sahabat, pilihlah platform jualan online yang memiliki banyak pengguna ya dan relevan dengan target pasar kalian. Seperti ini, marketplace populer, Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak, lalu media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Atau kalian juga bisa bikin website toko online sendiri. Nah, untuk produk otomotif, marketplace dengan kategori kendaraan dan aksesoris ini biasanya lebih efektif ya. Nah, strategi agar produknya dikenal luas termasuk membuat konten edukasi dan demo penggunaannya. Lalu tampilkan juga foto dan video sebelum dan sesudah yang jelas ya. Kumpulkan juga ulasan positif serta menjalin kerjasama nih dengan influencer atau komunitas otomotif. Konsistensi kualitas, respon cepat, dan layanan ramah akan membangun kepercayaan dalam jangka panjang. Next pertanyaan, Kamera HC, bagaimana sih cara mendapatkan pelanggan tetap, menjalin kerjasama dengan reseller, dan menangani keluhan pelanggan di dalam bisnis produk dashboard cleaner ini? Jadi sahabat, untuk mendapatkan pelanggan tetap, jaga kualitas produknya secara konsisten, berikan pelayanan cepat dan juga ramah, serta tawarkan promo khusus untuk pembeli ulang atau pelanggan loyal. Nah, di dalam menjalin kerjasama dengan reseller, sediakan harga khusus grosir ya, materi promosi yang lengkap, dan juga dukungan teknis agar mereka mudah menjual produknya. Nah, saat menangani keluhan pelanggan, dengarkan dengan sabar, berikan respon cepat, dan tawarkan solusi seperti penggantian produk atau panduan penggunaan yang benar. Nah, pelayanan yang profesional ini akan meningkatkan kualitas dan juga reputasi brand kalian. Next pertanyaan, Kamera HC, apa sih pentingnya kemasan yang baik, bahan kemasan yang disarankan, dan informasi yang harus ada pada label produk dashboard cleaner ini? Jadi sahabat, kemasan yang baik ini sangat penting ya untuk melindungi kualitas produk, memudahkan penggunaan, dan menarik perhatian konsumen di rak toko atau online. Bahan kemasan yang disarankan ini adalah botol plastik tebal atau botol spray yang tahan bahan kimia dan kedap udara agar produknya tetap awet atau aman. Nah, label juga harus memuat informasi lengkap nih seperti nama produk, merek, komposisi bahan, cara penggunaannya, manfaat, tanggal produksi, dan nomor izin edar PKRT, peringatan keselamatan, dan identitas produsen.
Label yang jelas dan profesional ini akan membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas produk kalian di mata konsumen. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara menentukan ukuran kemasan, tips hemat di dalam pengemasan, dan cara menghindari kemasan bocor di dalam bisnis produk dashboard cleaner ini? Jadi sahabat, tentukan ukuran kemasan berdasarkan kebutuhan pasar ya. Misalnya nih, botol spray itu 250 ml untuk penggunaan pribadi, lalu botol 1 liter atau jerigen 5 liter ini untuk bengkel atau jasa cuci kendaraan. Nah, tips hematnya dalam pengemasan termasuk membeli kemasan dalam jumlah besar ya, untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Lalu memilih desain label yang sederhana tapi profesional, serta menggunakan jenis botol yang sama untuk beberapa varian produk agar efisien. Nah, untuk menghindari kemasan bocor, gunakan tutup yang rapat dan juga segel pengaman ya, serta lakukan pengecekan kualitas secara rutin sebelum pengiriman agar produknya sampai ke konsumen itu dalam keadaan kondisi yang sempurna. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih strategi pemasaran efektif untuk memulai dan mengembangkan bisnis produk dashboard cleaner ini? Lalu apa tipsnya? Oke sahabat, strategi pemasaran efektif untuk bisnis dashboard cleaner ini dimulai dengan mengenali target pasar utama ya. Apakah seperti pemilik mobil pribadi, bengkel, jasa cuci mobil, dan komunitas otomotif. Lalu mulailah dengan pendekatan lokal melalui demo produk dan sampel gratis untuk membangun kepercayaan. Manfaatkan juga nih media sosial dan marketplace untuk memperluas jangkauan dengan konten edukasi yang menarik seperti video sebelum dan sesudah penggunaan produk. Lalu berikan promo khusus atau paket bundling untuk menarik pelanggan baru. Tips pentingnya adalah selalu menjaga kualitas produknya agar hasilnya konsisten, aktif mengumpulkan testimoni positif, serta membangun komunikasi yang responsif dan juga ramah dengan pelanggan untuk menciptakan loyalitas jangka panjang dan juga reputasi yang kuat. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih kode KBLI yang cocok untuk bisnis produk dashboard cleaner ini dan bagaimana perbedaannya? Oke sahabat, agar legalitas produk dashboard cleaner kamu tepat dan izin edar dan lancar, maka pilihlah KBLI sesuai dengan jenis dan fungsi produk ya. Nah, untuk KBLI produk dashboard cleaner ini masuk ke produk sabun deterjen atau cairan pembersih rumah tangga, yaitu kode KBLI-nya 20231. Jadi pastikan KBLI-nya sesuai dengan bahan, fungsi utama, dan target pasar produkmu ya sahabat, karena ini nanti proses izin edar PKRT ini mengikuti dengan kode KBLI-nya. Jadi pastikan di NIB kalian itu ada kode KBLI 20231 ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih yang perlu diketahui tentang legalitas untuk memulai usaha bisnis produk dashboard cleaner ini? Jadi sahabat, legalitas ini penting ya untuk memastikan usaha berjalan sah dan dipercaya konsumen. Yang dibutuhkan ini adalah izin edar PKRT, yaitu produk kesehatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan, dan juga label kemasan sesuai dengan regulasi. Nah sahabat, PKRT ini mencakup produk seperti dashboard cleaner, sampo kendaraan, sabun dan pembersih, dan harus didaftarkan dengan menyertakan hasil lab, formulasi, label, serta data usaha. Nah, proses PKRT ini biasanya sendiri memakan waktu maksimal 14 hari kerja dan bisa dilakukan meski produksinya masih skala rumahan, asalkan memenuhi standar keamanan. Nah, biaya legalitas ini bervariasi ya, berkisar antara 2-10 juta tergantung dari skala usaha dan juga pendampingannya. Tanpa legalitas, produk bisa ditarik dari peredaran, terkena sanksi, dan sulit berkembang secara profesional. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa penting sih membuat branding dan merek sendiri di dalam bisnis produk dashboard cleaner ini? Jadi sahabat, membuat branding dan merek sendiri ini sangat penting ya, karena ini akan membedakan produk Anda dari pesaing, lalu membangun kepercayaan konsumen perlahan dan menciptakan identitas yang mudah diingat. Dengan merek yang kuat, produk Anda ini tidak hanya dilihat sebagai dashboard cleaner biasa, tetapi sebagai solusi yang punya nilai, cerita, dan juga kualitas. Nah, branding yang konsisten, mulai dari logo, warna, kemasan, hingga gaya komunikasi, ini akan membantu menciptakan kesan profesional, meningkatkan daya tarik visual, serta memudahkan promosi di berbagai platform. Merek yang kuat juga membuka peluang kerjasama, repeat order, dan ekspansi bisnis dalam jangka panjang. Nah, selain itu juga sahabat, merek ini merupakan syarat nih untuk memperoleh izin edar PKRT. Maka UMKM ini perlu memiliki sertifikat paten merek haki atau bukti pendaftaran hakinya jika memang sertifikat hakinya belum terbit. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih desain kemasan penting di dalam bisnis produk dashboard cleaner ini? Jadi sahabat, desain kemasan ini sangat penting ya, karena akan menjadi wajah pertama yang dilihat oleh konsumen dan dapat mempengaruhi keputusan membeli. Kemasan yang menarik dan profesional ini memberi kesan produk berkualitas dan juga terpercaya. Nah, selain itu juga desain yang informatif memudahkan konsumen memahami manfaat, cara pakai, dan keunggulan produk kalian. Kemasan yang ergonomis juga meningkatkan kenyamanan penggunaan. Dengan desain kemasan yang tepat, produk dashboard cleaner ini lebih mudah dikenal, diingat, dan direkomendasikan, sehingga membantu membangun brand kuat dan meningkatkan penjualan. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih jenis kemasan dalam bisnis produk dashboard cleaner ini? Oke sahabat, di dalam bisnis dashboard cleaner ini, jenis kemasan yang umum digunakan ini meliputi pertama, ada botol spray
baterai dengan nozzle semprot untuk kemudahan aplikasi. Lalu ada botol flip top atau pump untuk penggunaan lebih terukur, serta jerigen untuk kebutuhan skala besar seperti bengkel atau jasa cuci mobil. Nah, ada juga nih kemasan pouch atau saset yang praktis dan ekonomis untuk sampel atau penjualan kecil. Nah, pemilihan jenis kemasan ini disesuaikan ya dengan target pasar kalian dan cara pemakaian produknya agar nyaman, efektif, dan menjaga kualitas cairan dashboard cleaner kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih kendaraan ini perlu menggunakan produk dashboard cleaner? Jadi sahabat, kendaraan ini perlu menggunakan dashboard cleaner untuk menjaga kebersihan dan juga keindahan interior, khususnya nih bagian dashboard yang rentan terkena debu, noda, dan juga paparan sinar matahari. Nah, produk ini membantu menghilangkan kotoran tanpa merusak material, mengembalikan warna asli yang mulai kusam, serta memberikan perlindungan dari retak dan juga pudar akibat sinar UV. Nah, dengan penggunaan yang rutin, dashboard cleaner ini membuat interior mobil itu terasa lebih segar, nyaman, dan juga terawat sehingga meningkatkan nilai estetika dan kenyamanan saat berkendara. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih contoh merek produk dashboard cleaner yang tersedia di pasaran saat ini? Nah, sahabat, beberapa merek dashboard cleaner ini populer di pasaran antara ada Meguiar Quick Interior Detail, Turtle Wax Dashboard Cleaner, Armor Original Protection, TM Interior Cleaner, dan Mother Protectant. Nah, merek-merek ini dikenal karena kualitas yang efektif membersihkan, mengkilapkan, dan melindungi dashboard serta material interior lainnya. Namun di pasar lokal juga banyak nih produk dashboard cleaner buatan UMKM yang mulai mendapatkan tempat dengan harga yang kompetitif dan juga formula yang ramah lingkungan. Nah, sahabat, berikut adalah beberapa produk dashboard cleaner yang sudah juga terdaftar HAKI dan juga izin edar PKRT. Kemenkesnya sudah terbit ya sahabat. Kita lihat di sini di layar, nama mereknya adalah Carrera. Sudah terdaftar di HAKI merek, kemudian sudah ada izin edar PKRT-nya. Ini dicek hasil online-nya. Di sini Carrera dashboard cleaner pembersih dashboard mobil. Selanjutnya ada lagi contoh produknya, nama mereknya Getsun sahabat. Ini sudah ada terdaftar di HAKI merek dan juga sudah ada izin edar PKRT-nya. Nah, ini produknya seperti ini sahabat. Jadi ini adalah produk-produk UMKM yang sudah terdaftar HAKI dan izin edar PKRT Kemenkesnya untuk produk dashboard cleaner ya sahabat. Satu lagi kita kasih contoh, ini nama produknya Auto Dazzling. Ini sudah terdaftar di HAKI merek juga dan juga sudah ada izin edar PKRT-nya sahabat. Di sini pembersih seluruh bagian interior mobil termasuk untuk dashboard juga sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, emang apa saja sih jenis produk-produk PKRT yang harus memiliki izin edar PKRT sebelum dipasarkan? Jadi sahabat, produk PKRT ini adalah perbekalan kesehatan rumah tangga, itu adalah wajib memiliki legalitas agar produknya aman, sah, legal saat dipasarkan. Nah, legalitas ini diperlukan untuk menjamin keamanan konsumen dan juga kelancaran saat distribusi produk di pasar ya. Nah, sahabat, berikut ini adalah beberapa kategori produk dengan wajib izin edar PKRT sebelum dipasarkan. Yang di sini kita lihat di kamera di layar, untuk kategorinya ini ada 6 ya sahabat. Atau kategori tisu dan kapas, kategori sabun cuci, kategori pembersih, kategori perawatan bayi dan ibu, kategori antiseptik disinfektan, serta kategori pewangi. Nah, masing-masing kategori ini punya contoh produknya sahabat. Untuk kategori tisu dan kapas, contoh produknya ada tisu basah, cotton bud, tisu kapas lainnya, tisu wajah, tisu toilet, kertas wajah. Lalu untuk sabun cuci, contoh produknya ada deterjen bubuk, deterjen cair, enzim pencuci, sabun cuci batang, pelicin kain, pemutih kain, pewangi kain. Lalu untuk kategori pembersih, contohnya ada pembersih peralatan dapur, pembersih kaca, mebel, karpet, pembersih mobil, motor, pembersih kayu, pembersih lantai, kloset, porselen, penghilang noda, multiguna, sabun cuci tangan, termasuk pembersih dashboard cleaner ini. Lalu untuk kategori perawatan bayi dan ibu, contoh produknya ada popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI, dan juga produk perawatan lainnya. Untuk kategori antiseptik dan desinfektan, contoh produknya ada antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka, dan antiseptik lainnya. Untuk kategori pewangi, contoh produknya ada pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, penyerap air dan bau, pewangi lemari, pewangi telepon, dan juga pewangi lainnya. Jadi sahabat, berikut itu tadi adalah nama-nama kategori produk yang wajib memiliki izin edar PKRT sebelum dipasarkan ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, emang apa saja sih syarat agar mendapatkan sertifikat izin edar PKRT ini? Jadi sahabat, untuk memperoleh izin edar PKRT ini, maka UMKM ini perlu memiliki akun OSS badan usaha ya. Boleh itu PT Notaris, CV, ataupun minimal PT Perorangan. Lalu karena nanti pendaftaran ini akun Regalkes itu melalui PB-UMKU di sistem OSS. Lalu siapkan juga nih desain kemasan produk, sertifikat matan merek HAKI, atau bukti pendaftaran HAKI-nya jika memang sertifikatnya belum terbit. Lalu stempel nama perusahaan, mengisi formulir spesifikasi produk, menyediakan hasil uji lab produk jadi. Nah, sertifikat pengujian ini dapat dilakukan di laboratorium kesehatan setempat di daerah kalian ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, emang apa saja sih syarat dokumen untuk pengajuan PKRT ini? Kalau saya produknya masih rumahan, apakah bisa PKRT juga?
Jadi sahabat, jawabannya adalah bisa, karena memang PKRT ini untuk UMKM skala rumahan dan produk masih kecil. Yang terpenting syarat dokumen terpenuhi agar prosesnya berjalan lancar sampai dengan sertifikat izin edar PKRT-nya terbit ya. Nah, persyaratan izin edar PKRT ini dibagi menjadi dua ya. Pertama ada persyaratan administrasi, yang kedua teknis yang nantinya akan dilampirkan dalam beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama ada data administrasi, yang kedua itu formulir AA berisi formula dan juga prosedur pembuatan, yang ketiga formulir BB ini berisi spesifikasi bahan baku dan juga wadah, yang keempat formulir CC ini berisi spesifikasi dan juga stabilitas produk jadi, yang kelima formulir DD ini berisi kegunaan dan juga contoh, dan yang keenam adalah persyaratan khusus. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah ada nih contoh sertifikat izin edar PKRT? Ya sahabat, ada jawabannya berikut gambaran contoh dan penjelasan sertifikat PKRT ya. Kalian bisa cek di layar ya. Di sini ada nomor PB-UMKU, lalu ada Kemenkes RI PKD. Nah, ini adalah nomor izin PKRT. Nah, di sini ada nama dagang atau nama mereknya, kemudian kategori produknya, subkategorinya, jenis produknya, bentuk sediaan, kemudian warnanya, kemasannya, dan juga nama produsen, serta ada masa berlaku izin edar PKRT. Nah, ini masa berlakunya adalah 5 tahun ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih jika produk PKRT kami memiliki beberapa kemasan? Ya, jawabannya adalah daftarkan saja semua jenis kemasan dan neto yang maksimal 3 kemasan per neto ya. Karena nanti ini akan muncul di sertifikat izin edar PKRT kalian. Daftarkan saja walau emang produknya itu belum diproduksi ya sahabat. Nah, kalian bisa lihat di layar ya. Ini contoh kemasannya ada pouch, botol, jerigen, drum. Nah, ini pouch ini kemasan ukurannya ada 250, 450, 650, begitupun dengan kemasan yang lain. Jadi nanti kalian daftarkan saja karena ini akan berlaku 5 tahun. Pastikan dalam 5 tahun itu kalian ada penambahan produk nih untuk kemasan dan lainnya. Nah, kalian persiapkan dan masukkan saja saat pengajuan sertifikat izin edar PKRT-nya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah ada survei atau kunjungan di dalam proses PKRT ini? Lalu bagaimana nih jika sertifikat merek haki kami belum terbit? Jawabannya tidak ada survei atau kunjungan offline ya sahabat, karena saat ini semua sistem pengajuan PB-UMKU dalam hal ini PKRT itu dilakukan melalui OSS dengan mengupload dan menginput semua berkas yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat izin edar PKRT ini. Nah, jika sertifikat merek haki kalian belum terbit, nggak masalah ya. Yang penting kalian ada bukti tanda daftar hakinya. Lalu lampirkan juga nih surat bersedia melepas merek yang ditandatangani di atas materai dan juga stempel badan usaha kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah PKRT ini bisa dicek secara online? Dan seperti apa sih hasil ceknya? Oke sahabat, perlu diketahui jawabannya adalah bisa. Saat ini semua legalitas itu bisa dicek secara online termasuk PKRT ini ya sahabat. Jadi nanti jika kalian sudah terbit sertifikat izin edar PKRT-nya, maka nomor izin edarnya itu dapat dicek secara online ya di link berikut sahabat, https://infoalkes.kemkes.co.id. Nanti kalian silahkan pilih aja mau ceknya by nama produk, pendaftar atau produsennya. Setelah itu kalian klik cari, nanti sesuaikan saja, maka nanti akan muncul hasilnya seperti yang ada di layar ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, bisa nggak nih berikan contoh untuk penjelasan dari kemasan produk PKRT? Jawabannya bisa sahabat. Kalian silakan lihat di layarnya. Di sini ada contoh penerapan nomor izin edar PKRT. Jadi wajib ada nama mereknya, kemudian keterangan umum cara pemakaian, barcode produk, peringatan, kandungan bahan aktif, lokasi pelabelan, penjelasan lokasi produk sekalian, dan juga berat neto produk. Nah, untuk tipsnya kalian silakan contek atau ATM, amati teori modifikasi produk yang sudah terkenal untuk bagaimana cara kalian membuat label kemasan ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi seperti OSS, AHU, atau Kemenkes ini? Jadi sahabat, mengurus legalitas usaha ini bukan sekedar formalitas ya, melainkan ini adalah langkah penting agar produkmu itu sah, secara legal, diakui oleh hukum, diakui oleh pasar, dan terlindungi oleh negara. Karena kalian dengan membayar PNBP, maka usahamu itu akan tercatat di dalam secara resmi sistem negara dan mendapat kepercayaan lebih dari konsumen maupun mitra bisnis kalian. Nah, perlu diketahui juga ya sahabat, legalitas ini memiliki masa berlaku seperti merek dagang haki itu yang terdaftar haki itu berlaku selama 10 tahun. Lalu izin edar PKRT ini berlaku 5 tahun. Jadi ini adalah investasi jangka panjang. Nah, oleh karena itu juga sahabat penting selalu untuk memperbarui dokumen legalitasnya agar bisnis kalian tetap aman, sah, profesional, dan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Nah sahabat, jika kamu juga sudah memiliki legalitas lengkap seperti PT Perorangan, merek dagang haki, dan izin edar PKRT, maka peluang produkmu ini untuk diterima secara eksklusif di market besar seperti Shopee Mall, Lazada Mall, dan TikTok Shop akan semakin terbuka lebar.
Karena perlu diketahui ya bahwa marketplace besar ini hanya menerima brand resmi dengan izin edar yang sah itu sebagai seller official. Nah, dengan legalitas yang kuat, bisnismu ini bukan hanya lebih terpercaya, tetapi juga berkembang menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan omset secara signifikan, serta membangun brand yang makin dikenal dan bertahan dalam jangka panjang. Kalian mau kan? Sahabat, mulailah dari hal sederhana dengan niat yang besar. Racik dulu 5-10 liter dashboard cleaner rumahan yang aman dan efektif. Gunakan bahan pembersih lembut, silikon untuk kilo alami, air murni, dan pewangi segar. Fokus pada hasil nyata, membuat dashboard besi warna cerah kembali dan terlindung dari sinar matahari. Kemas dalam botol spray 250 ml atau 500 ml dengan label rapi dan nama yang mudah diingat seperti Clear Dust atau Shiny Pro. Jangan remehkan kemasan, tampilan profesional ini membuat orang percaya sebelum coba. Uji ke orang terdekat, pemilik mobil, bengkel, atau komunitas otomotif, berikan sampel, minta testimoni, dan ambil foto sebelum dan sesudah pemakaian. Meski diracik dari rumah, tunjukkan keseriusan lewat kualitas dan konsistensi, mulai dari lingkaran kecil, lalu kembangkan ke pasar bengkel besar atau toko otomotif. Produk dashboard cleaner yang dibuat dengan hati bisa jadi merek andalan, asalkan dijalani dengan penuh komitmen. Usaha dashboard cleaner bisa kamu mulai dari rumah sendiri, pakai botol atau jerigen bekas asal bersih dan aman. Tapi ingat, jangan sampai produkmu terkesan asal-asalan. Orang mungkin tertarik karena dashboard langsung kinclong setelah sekali semprot, tapi yang bikin mereka balik lagi adalah kualitas yang konsisten dan kemasan yang profesional. Kalau ingin produkmu masuk ke bengkel, jasa cuci mobil, atau dijual lewat reseller, urus legalitas seperti NIB, PT Perorangan Haki, dan izin edar PKRT adalah keharusan. Izin ini bukan cuma formalitas, tapi bukti keseriusan dan perlindungan saat bisnismu berkembang. Tanpa izin, produkmu itu mungkin laku, tapi seperti berkendara tanpa STNK, bisa jalan, tapi beresiko dihentikan kapan saja. Bangun bisnis bukan hanya soal cepat laku, tapi soal dipercaya dan tahan lama. Jadi, mulai urus legalitas sekarang dan tunjukkan kamu bukan sekedar penjual dashboard cleaner, tapi kamu adalah pelaku usaha profesional. Kamu bukan cuma pembuat dashboard cleaner, kamu bantu banyak orang menjaga kebersihan dan keindahan interior mobil mereka, dari pemilik pribadi, bengkel cuci mobil, hingga komunitas otomotif. Setiap semprotan yang kamu racik bukan hanya membersihkan, tetapi juga melindungi dashboard dari debu, noda, dan pudar akibat sinar matahari. Jika produkmu bisa memberikan hasil bersih dan kilap tahan lama tanpa merusak material, itu sudah jadi nilai jual tinggi. Namun, untuk melangkah lebih jauh, kamu butuh legalitas. Bayangkan, produkmu digunakan oleh bengkel, showroom, komunitas otomotif, dan jasa cuci mobil, dipajang di rak toko, dijual lewat reseller, dan direkomendasikan oleh para profesional. Semua itu bisa terwujud asal kamu punya NIB, Haki, izin edar PKRT. Jangan terus produksi diam-diam. Produkmu punya kualitas dan layak tampil resmi. Legalitas bukan sekedar syarat dagang, tapi pondasi agar usaha kecil bisa naik level dan dipercaya lebih luas lagi. Usaha rumahan bisa jadi brand besar, asalkan dari awal kamu tertib, serius, dan konsisten membangun kepercayaan. Jangan pernah merasa sendiri saat merintis bisnis dashboard cleaner ini. Setiap formula yang kamu uji, setiap campuran yang kamu racik dengan takaran pas, sampai setiap botol yang kamu isi dan labeli sendiri, semua itu bukti kamu sedang membangun sesuatu yang nyata dari nol. Ini bukan sekedar soal membuat dashboard bersih dan kinclong, tapi tentang menjadi solusi praktis bagi banyak pemilik mobil yang ingin interiornya selalu terawat. Setiap testimoni, sekecil apapun, adalah langkah maju yang pantas dihargai. Jangan remehkan usaha kecil ini, karena dari sinilah kepercayaan itu tumbuh, nama brand terbentuk, dan masa depan sedang dibangun. Bisnis dashboard cleaner ini punya potensi besar, tapi butuh waktu, konsistensi, dan keberanian untuk terus belajar. Kamu sedang menciptakan lebih dari sekedar channel pembersih. Kamu membangun reputasi, memberi manfaat, dan membuka peluang kerja bagi banyak orang. Teruslah melangkah, karena setiap botol yang kamu buat hari ini bisa jadi pintu menuju kerjasama dengan bengkel, jasa cuci mobil, reseller aktif, atau jaringan toko otomotif nasional. Siapa tahu suatu hari nanti brandmu bekerja sama dengan brand besar dan jadi andalan pemilik mobil di seluruh Indonesia. Oke sahabat, masih bingung nih soal urus legalitas produk dashboard cleaner serta izin edar PKRT-nya? Atau kalian ragu nih bagaimana cara urusnya agar usaha kalian aman, sah, legal, dan berkembang dengan sukses? Tenang aja ya, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa ya sahabat, gratis ya, silahkan. Kami akan membantu pengurusan PKRT tanpa ribet, pasti terbit, step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silahkan ya, langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya ada di layar ya. Atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu.
Kami dari RAC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PKRT tahun 2025 di mana di sini all in terima beres tanpa ribet pasti terbit. Standar layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia prosesnya, layanan 24 jam, aman dan resmi sahabat. Di sini kami juga sudah bersertifikasi BNSP, BPJH dan juga Kemenkop UKM. Di sini untuk biayanya dari 7.500.000 menjadi hanya 4 juta saja. Itu pun sudah termasuk biaya PNBP negara 2 juta ya sahabat. Untuk promonya terbatas hanya untuk 100 pendaftar tercepat ya sahabat. Silakan sahabat, di mana di paket ini kalian akan mendapatkan free uji lab, free desain label kemasan, akun pendaftaran PKRT, pendampingan, konsultasi, pengurusan, pembayaran, pemantauan hingga sertifikat izin edar PKRT-nya terbit ya sahabat. Silakan sahabat, jika ada yang ditanyakan untuk konsultasinya gratis, silakan hubungi admin kami via WhatsApp yang nomornya ada di layar ya sahabat. Ingat sahabat, legalitas usaha lengkap ini adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Nah, selain itu juga kami menyediakan layanan lainnya sahabat, mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, PT Perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT dan macam-macam lainnya. Bisa kalian kepoin, ada di link deskripsi video ya sahabat. Nah sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan, menambah manfaat dan pastinya menambah ilmu bisnis kalian. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, like, serta share agar video ini semakin bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.